Selanjutnya adalah turuqul kitabati fi usulil fiqh. Jalan-jalan atau metode-metode penulisan usul fikih. Nah, metode dalam penulisan usul fikih setidaknya terbagi menjadi dua metode. Ya, metode yang pertama adalah thariqatul mutakallimin. Yaitu metode para mutakallimin. Metode para ahli kalam. Metode para mutakallim. Ya. Sementara yang kedua adalah thariqatul fuqaha. Yaitu metode para ahli fikih, para fuqaha. Ya. Itu adalah apa? Metode-metode penulisan usul fikih. Dan keduanya ini berkembang ya dalam khazanah keilmuan Islam, terutama di bidang usul fikih. Ya. Nah, thariqatul mutakallimin, thariqahnya para mutakallimin ini thariqah yang dipakai oleh jamaahirul ulama atau jamaahirul ulama usul. Mayoritas daripada ulama usul fikih menggunakan thariqah mutakallimin. Mayoritasnya dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka menggunakan thariqatul mutakallimin, metode para mutakallim. Dan selain dari mereka juga banyak ya dari kalangan ahli ilmu selain Hanafiyah. Berarti kalau Hanafiyah mazhab siapa itu? Abu Hanifah. Bukan Abu Hanifan ya, Abu Hanifah. Ya. Jadi rata-rata jumhur ulama itu menggunakan metode mutakallimin. Sementara kalau Hanafiyah beda. Ya. Apa ciri khasnya daripada metode mutakallimin ini? Yaitu memperhatikan ya si penulisnya itu, si pengarang, pembuatnya dan lain sebagainya, penulisnya itu memperhatikan penguraian masalah usul, penguraian masalah-masalah pokok, dan kemudian menetapkan kaidah-kaidah, dan kemudian apa lagi? Iqamatul adillah alaiha, menegakkan dalil-dalil atas kaidah-kaidah itu. Ya. Dunan nadhari ilal furu' al-fiqhiyah, tanpa melihat kepada cabang-cabang fikih. Jadi menetapkan penguraian masail, masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok di dalam fikih itu ditetapkan dulu. Kemudian setelah itu ditakrir, yaitu ditetapkan kaidah-kaidahnya seperti apa. Jadi tetapin dulu nih bahwasanya misal dalil yang pertama adalah Quran dulu nih karena begini. Kemudian setelah itu baru sunnah, hadis. Setelah itu baru ijma. Ditetapkan poin-poinnya itu. Hal-hal yang usul, hal-hal yang pokoknya tetapin dulu. Diurai dulu. Perkara yang usulnya seperti itu. Kemudian tetapkan kaidah-kaidahnya. Bahasa yang pertama harus diambil itu adalah dari Al-Quran dulu, baru kemudian setelah itu kalau untuk menjelaskannya dilihat dari as-sunnah, dari hadis, kemudian terus seperti itu. Setelah ditetapkan kaidah-kaidahnya, gitu kan, dibangun dalil di atasnya. Ya, tegakkan dalil-dalilnya, ditegakkan dalil-dalilnya oleh mereka tanpa melihat pada cabang-cabang fikih. Sehingga rata yang mengikuti thariqatul mutakallimin itu mereka punya kaidah-kaidahnya begini dalam istinbatul ahkam, kaidahnya begini dalam begini begitu dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga cabang-cabang fikih mengikuti kepada kaidah-kaidah tersebut, kaidah-kaidah usul tersebut, ya. Dan juga dibangun di atas kaidah-kaidah. Begitu. Dan itulah thariqah mutakallimin.
Sementara thariqatul fuqaha, nah ini kedua nih. Sementara thariqatul fuqaha yaitu thariqatul Hanafiyah, thariqahnya madhab Hanafi dalam penulisan usul fikih. Yaitu apa? Thariqah, metode yang dia dibangun, dilembagakan, ya, yaitu dari apa? Dari cabang-cabang yang ada di sisi mereka, dari imam-imamnya seperti itu, kemudian baru setelah itu dijadikan patokan. Jadi apa-apa yang menjadi fikihnya Abu Hanifah, ya, yang menjadi fikih Abu Hanifah dan juga ashab Hanafiyah, itu kemudian dilembagakan, itu kemudian dibangun kaidah dengan patokan pendapat-pendapat itu. Faham tidak? Jadi ada dulu pendapat, gitu kan, dari Abu Hanifah dan lain sebagainya. Baru kemudian dibikinlah kaidah-kaidahnya. Faham atau tidak? Beda sama thariqatul mutakallimin. Kalau thariqatul mutakallimin ada dulu kaidah, baru keluar hasil hukum, baru keluar pendapat. Sementara kalau thariqatul fuqaha, yaitu thariqatul Hanafiyah, metodenya Hanafiyah, keluar dulu pendapat, yaitu pendapat imam, sang imam, baru kemudian para ashabnya membuat kaidah-kaidah yang bisa dijadikan patokan, yang mereka jadikan kaidah-kaidah tersebut itu terinspirasi, diambil dari pendapat-pendapat sang imam. Paham kira-kira? Nah, jadi terbalik, berbeda ya antara dua metode tersebut. Fasara al-usul indahum taba'an li fiqhi imamihim. Jadi akhirnya apa? Usul di sisi mereka itu adalah harus mengikuti kepada fikihnya imam mereka. Nah, ini kalau thariqah apa tadi, metode apa? Hanafiyah atau metode fuqaha. Jadi misalkan gini, Syamil punya pendapat, diambil dari Quran dan Sunnah, keluarlah pendapat Syamil. Oke? Nah, kemudian murid-murid Syamil itu bikin kaidah. Misalkan Anas muridnya Syamil, Wildan muridnya Syamil, bikin kaidah dari pendapat-pendapat Syamil. Oke, paham atau tidak? Misalkan karena Syamil berpendapat, misalkan kalau sholat itu begini begitu dan lain sebagainya, menghadap kiblatmu caranya begini begitu dan sebagainya. Nah, dibikin kaidahnya dibikin bahwa sholat itu harus begini dan begitu. Ketika menghadap kiblat tuh begini begitu dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan thariqatul fuqaha atau thariqatul Hanafiyah. Ya. Akan tetapi pada perkembangannya thariqatul fuqaha juga terkadang, terutama di masa sekarang, itu membangun fikihnya itu juga kembali merujuk juga kepada thariqatul mutakallimin. Jika di awal-awal itu adalah kaidahnya dibangun dari pendapat sang imam, kemudian itu didiktekan, diajarkan pada generasi berikutnya, diajarkan pada generasi berikutnya lagi, terus seperti itu. Ya. Sementara pada masa-masa sekarang itu kebanyakan para Hanafiyah juga sudah mulai ya menggunakan thariqatul mutakallimin ya dalam mengeluarkan produk hukum.